Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan dibahas mengenai konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Kami dari kelompok 1, yaitu saya sendiri, Zakina Mawadati, NIM 212061114, dan Nabila Tasya Amalia, NIM 212061113, serta Muhammad Salahuddin Yusuf, NIM 212061120. Untuk penjelasannya, mari kita simak video berikut. Makna filsafat pendidikan Islam. Filsafat adalah seni berpikir yang menelusuri permasalahan-permasalahan sekaligus mencari jawabannya untuk mendapatkan tingkat kebenaran. Pendidikan adalah upaya yang dilakukan untuk mengembangkan potensi, upaya untuk mendewasakan diri. Islam adalah ajaran yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sumbernya diambil dari Al-Quran dan Hadis. Jadi, filsafat pendidikan Islam adalah suatu aktivitas berpikir menyeluruh dan mendalam dalam rangka merumuskan konsep penyelenggaraan pendidikan Islam dan mengatasi berbagai problematika yang terjadi dalam pendidikan Islam, dengan mengkaji kandungan makna dan nilai-nilai dalam Al-Quran dan Al-Hadis, serta mengungkap berbagai kajian dan pemikiran para pemikir-pemikir Islam, sekaligus mencari solusi alternatif yang terbaik. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan Islam. Ruang lingkup ini juga dibagi menjadi 4. 1. Kosmologi. Kosmologi merupakan pemikiran yang berhubungan dengan alam semesta, ruang dan waktu, kenyataan hidup manusia sebagai ciptaan Tuhan, proses kejadian dan perkembangan hidup manusia di alam nyata dan lain-lain. 2. Ontologi. Ontologi merupakan pemikiran tentang masalah asal kejadian alam semesta, dari mana asalnya, bagaimana proses penciptaannya, dan kemana akhirnya. Pemikiran ontologi pada akhirnya akan menentukan bahwa ada sesuatu yang menciptakan alam semesta ini. Apakah pencipta itu bersifat kebendaan atau materi, atau bersifat kerohanian atau imateri? Apakah ia banyak atau berbilang atau tunggal atau esa? Aspek ini tidak lepas dari 3 hal, yaitu 1. Transfer pengetahuan, 2. Transfer nilai-nilai keislaman, 3. Transfer metodologi atau cara berislam yang benar. 4. Epistemologi merupakan pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh. Maka kita bisa merujuk kepada 1. Ajaran Islam, seperti Al-Quran, Al-Hadis, dalil akli dan nakli. 2. Ideologi bangsa, seperti Pancasila. 3. Konstitusi, seperti Undang-Undang, Undang-Undang Dasar, dan Perpres, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan lain sebagainya. 4. Budaya dan karakter bangsa. 5. Aksiologi merupakan pemikiran tentang masalah nilai-nilai, misalnya nilai moral, etika, estetika, nilai religius, dan sebagainya. Berbicara mengenai fungsi dari pendidikan Islam, yaitu 1. Penyadaran diri, sadar bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah dan sebagai khalifah di bumi. 2. Pendewasaan lahir dan batin, memiliki empati, terpuji dalam bertingkah laku dan bertutur kata, bijaksana dalam mengambil keputusan. 3. Pengembangan potensi diri manusia. Setiap manusia itu unik, sama-sama memiliki potensi tetapi dalam hal yang berbeda. Urgensi filsafat pendidikan Islam. Apa sih manfaat dari mempelajari filsafat pendidikan Islam ini? Filsafat pendidikan Islam merupakan pegangan dan pedoman yang dapat dijadikan landasan filosofis bagi pelaksanaan pendidikan Islam dalam rangka upaya untuk menghasilkan generasi baru yang terdidik dan berkepribadian muslim, di mana seluruh perilaku hidupnya senantiasa dijiwai oleh ajaran Islam. Problematika filsafat pendidikan Islam. Pendidikan Islam dipandang selalu berada pada posisi kedua dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Solusinya, terpinggirnya atau mundurnya pendidikan Islam dikarenakan 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor kepemimpinan. Salah satu contohnya adalah seorang pemimpin madrasah yang tidak memiliki visi dan misi yang jelas dalam mengelola kelembagaan. Faktor eksternal yaitu pendidikan Islam tidak dianggap bagian dari sektor pendidikan, lantaran urusannya tidak di bawah Depdiknas melainkan di bawah Depak. Maka, untuk menuju pendidikan yang bermutu dan unggul, pendidikan Islam hendaknya berupaya maksimal untuk membenahi dan melakukan penataan kembali terhadap masalah internalnya, seperti persoalan manajemen, kemampuan kepemimpinan, kompetensi dan profesional guru, berfokus ke manajemen berbasis mutu. Visi dan misi harus dapat diwujudkan secara nyata dan memiliki rencana strategi yang baik dan tepat. Perlu ada pertimbangan antara disiplin atau kajian-kajian agama dengan pengembangan intelektualitas dalam program kurikulum pendidikan. Karena pendidikan yang bermutu dan unggul adalah pendidikan yang memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas, memiliki program pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, inovatif, dan pengembangan ilmu dan teknologi, memiliki sumber daya yang profesional, memiliki manajemen yang profesional dan bertanggung jawab, serta lulusannya memiliki standar kompetensi pengetahuan kognitif yang memadai.